Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfani Samariani dari kelas 5C Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang bersyarat dan teorema Bayes. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu peluang bersyarat itu apa. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu peristiwa dengan ketentuan bahwa peristiwa lain telah terjadi sebelumnya. Nah, konsep ini itu digunakan ketika dua peristiwa saling berkaitan, sehingga informasi awal itu memengaruhi peluang kejadian berikutnya. Nah, peluang bersyarat juga banyak digunakan dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah kontekstual di berbagai bidang. Nah, untuk rumus peluang bersyaratnya, yaitu jika A dan B adalah dua peristiwa dalam ruang sampel S dan peluang B tidak sama dengan nol, maka peluang A dengan syarat B dirumuskan sebagai berikut. Nah, peluang dengan syarat peluang B itu peluang A gabungan B per peluang B. Nah, rumus ini tuh menyatakan bahwa peluang bersyarat diperoleh dengan membandingkan peluang kejadian A dan B secara bersamaan terhadap peluang terjadinya B. Nah, untuk contohnya, di sini misalkan yang A adalah siswa lulus ujian matematika, sedangkan yang B itu siswa mengikuti bimbingan belajar. Nah, diketahui peluang A gabungan B itu 0,3 dan peluang B-nya itu 0,5. Nah, nyatakan peluang dengan syarat peluang B yaitu eh, jadi 0,3 per 0,5 sama dengan 0,6. Jadi peluang siswa lulus ujian matematikanya jika mengikuti bimbingan belajar itu adalah 60%. Nah, selanjutnya ke teorema Bayes. Nah, teorema Bayes itu digunakan untuk menghitung peluang suatu penyebab berdasarkan informasi atau bukti yang telah diketahui. Nah, teorema ini tuh sering disebut dengan peluang balik karena menghitung peluang sebab setelah diketahui akibatnya. Untuk rumus teorema Bayes itu, jika A1, A2, dan A seterusnya adalah kejadian yang saling lepas dan B adalah suatu kejadian dengan peluang B tidak sama dengan nol, maka teorema Bayes dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus ini tuh memungkinkan kita untuk memperbarui keyakinan kita tentang suatu hipotesis berdasarkan bukti baru. Untuk contoh teorema Bayes ini di sini ada contoh tes penyakit yang dimana peluang sakitnya itu 0,01 dari 1% populasi. Kemudian ada peluang tes positif atau sakit itu eh, tes positif dengan syarat sakit itu 0,95. Kemudian ada peluang tes positif dengan syarat tidak sakit 0,02. Dan yang terakhir itu ada peluang tidak sakit, yaitu 0,99. Nah, yang dinyatakannya itu peluang sakit dengan syarat tes positif. Nah, setelah nilainya diterapkan pada rumus, hasilnya itu mendekati 0,324. Jadi, peluang seseorang benar-benar sakit jika hasil tesnya positif adalah sekitar 32,4%. Nah, untuk contoh selanjutnya yang teorema Bayes ini ada barang cacat. Nah, sebuah perusahaan memiliki dua pabrik. Yang pertama itu pabrik A, 40% produksi, kemudian ada 5% cacat. Sedangkan yang pabrik B itu 60% produksi dan ada 2% yang cacat. Nah, diketahui peluang A-nya itu sama dengan 0,4 dan peluang B-nya itu 0,6. Kemudian ada peluang cacat dengan syarat A itu 0,05 dan yang terakhir ada P peluang dan terakhir ada peluang cacat dengan syarat B itu 0,02. Nah, dinyatakan peluang A itu dengan syarat cacat. Nah, setelah nilainya diterapkan pada rumus, itu hasilnya mendekati 0,62.
lima. Jadi peluang barang cacat tersebut yang berasal dari pabrik A itu adalah 62,5%. Nah, penerapan teorema Bayes itu ada dalam industri yang dimana produk dan manufaktur. Nah, di sini itu bisa pengendalian kualitas, identifikasi mesin, penyebab cacatnya. Kemudian juga ada pemasaran dan penjualan. Nah, ini tuh bisa memprediksi perilaku konsumen, strategi promosi tepat sasaran. Kemudian ada SDM atau sumber daya manusia, yaitu mengevaluasi kualitas lembaga pelatihan dalam rekrutmen. Kemudian yang terakhir itu ada keuangan dan analisis risiko, yaitu memperbarui estimasi risiko nasabah atau keputusan kredit juga bisa. Nah, kesimpulannya yaitu di sini ada konsep penting yang dimana peluang bersyarat dan teorema Bayes itu adalah konsep fundamental dalam teori peluang. Kemudian analisis mendalamnya itu membantu menganalisis kejadian yang saling berkaitan dan memperbarui keyakinan berdasarkan bukti. Dan yang terakhir itu ada aplikasi luas yang dimana peluang bersyarat dan teorema Bayes ini tuh sangat berguna di berbagai bidang seperti kesehatan, industri, pendidikan, dan dunia kerja. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari webinar 4 Days International Free Webinar AI and Big Data. Nah, langsung saja. Untuk hari yang pertama, untuk hari pertama itu ada peran AI dalam riset modern. Nah, AI dan Big Data itu keniscayaan riset. Nah, menurut Profesor Dr. M. Nurianto Alarif, itu menegaskan AI dan Big Data itu adalah keharusan dalam ekosistem riset modern yang menuntut kecepatan dan volume publikasi tinggi. Nah, AI itu sebagai alat bantu, bukan penulis. Jadi, AI itu alat untuk efisiensi waktu, analisis, dan penyaringan literatur. Peran peneliti tetap krusial untuk konteks, interpretasi kritis, dan integritas akademiknya. Nah, kemudian selain itu juga pada hari pertama itu ada untuk membuat strategi dan integrasi AI, yang dimana yang pertama itu ada menulis otentik dengan AI. Nah, menurut Profesor Roy Billard ini menyoroti kalau AI itu membantu pekerjaan otot atau menulis. Jadi menulis itu termasuk pekerjaan otot, bukan menciptakan novelty tanpa bahan otoritatif. Nah, kemudian yang kedua itu ada teknik prompting efektif. Nah, di sini menggunakan RAG atau referensi. Terus kemudian ada instruction based prompting atau perintah spesifik dan chain of thought atau bertahap. Nah, kemudian yang ketiga itu ada demo integrasi tools, yang dimana integrasi GPT-5 dengan Scopus dan Site AI itu untuk mengembangkan catatan penelitian menjadi draft artikel. Dan yang terakhir itu AI itu termasuk hal yang fardu ain atau wajib dalam riset. Nah, menggunakan AI itu wajib karena tidak menggunakannya itu dianggap tidak produktif, sementara kreativitas tetap domain peneliti. Nah, selanjutnya itu di hari kedua, untuk di hari kedua itu ada etika dan optimalisasi AI dalam penelitian. Nah, AI itu sebagai teman diskusi. Moderator Mela dan Bapak Ahmad Fauzi, MPD ini membahas optimalisasi AI untuk tugas akhir. Nah, AI itu harus diposisikan sebagai teman diskusi, bukan sumber utama, karena tingkat kekeliruan atau hallucination rate yang tinggi. Jadi, verifikasi datanya itu
Wajib. Jadi semua output AI itu terutama citasi harus divalidasi dan dicek akurasinya untuk menjaga integritas akademik. Nah, kunci masalah penelitiannya itu cari masalah yang tren atau yang baru dan mendesak sebagai fondasi proposal tugas akhir yang kuat. Kemudian selain itu juga ada strategi prompting dan tools ilmiah. Yang pertama itu ada prompting efektif. Nah, di sini kunci keberhasilan AI-nya itu adalah prompt yang baik, dimulai dengan menentukan persona atau peran AI, misalnya peneliti ahli, dosen atau dan sebagainya. Kemudian yang pencarian ide berbasis data ini yang kedua, yaitu menggunakan AI untuk menganalisis gap penelitian dan dari artikel bereputasi atau Sinta 2 atau Scopus yang diunggah ke tool AI-nya. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan kerangka pendahuluan. Nah, buat kerangka pendahuluannya itu sebelum mengembangkan setiap poin menjadi paragraf utuh. Kemudian yang keempat itu ada rekomendasi tools ilmiah, yaitu menggunakan AI khusus ilmiah seperti Scibase, bukan GPT, bukan ChatGPT untuk citasi dan referensi yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir itu ada fitur My Library untuk Novelty, yaitu memanfaatkan My Library di Scibase untuk membandingkan data PDF dan menjustifikasikan kebaruan penelitiannya. Selanjutnya di hari yang ketiga itu ada metodologi penelitian dan SLR. Nah, narasumbernya itu ada Dr. Wing Wahyu Winarno dan Prof. Dr. Sugiono MPD, yang dimana beliau itu guru besar dan penulis buku metode penelitian yang terbanyak. Kemudian ada juga SLR dan AI. Nah, Dr. Wing ini membahas systematic literature review atau SLR dan pemanfaatan ChatGPT untuk ekstraksi data dan analisis. Kemudian untuk metodologi STD, yaitu Prof. Sugiono memaparkan metodologi skripsi, tesis, disertasi atau STD dengan dominasi metode kuantitatif, yaitu 70-90% di jurnal QI Q1 atau Q2. Nah, selanjutnya di hari ketiga juga di sini menjelaskan level penelitian dan perbedaan kuantitatif atau kualitatif. Nah, yang pertama itu ada S1 yaitu aplikasi yang dimana level penelitiannya itu sesuai KKNI. Kemudian yang S2 itu inovasi yaitu mengembangkan ipteknya. Kemudian yang ketiga itu ada S3 invensi atau kreasi. Nah, fungsi penelitiannya itu adalah need to know atau mengembangkan ilmu, kemudian ada need to do, membantu pelaksanaan kerja, dan need to decide atau memilih. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu menguji teori dan hipotesis dengan proses linear, sedangkan penelitian kualitatif itu menemukan dan mengkonstruksi hipotesis baru secara induktif. Kemudian yang di hari terakhir, di hari keempat, itu ada pemanfaatan big data untuk penelitian, yang dimana big data dalam riset itu menurut Prof. Rezi Eko Cakara, menjelaskan big data itu sebagai text mining dan image processing, bukan hanya data yang sedikit variabelnya. Kemudian metode text mining ini tuh digunakan untuk melihat sentimen dan pola kata dalam teks. Nah, tahapan pentingnya itu data pre-processing atau cleaning untuk mencegah garbage in, garbage out atau GIGO. Nah, yang terakhir itu ada analisis dengan programming, yang dimana demo analisis sentimen dan topik modeling menggunakan RStudio pada data teks berita menunjukkan kekuatan R untuk analitik data. Nah, dan yang terakhir itu di hari keempat ada publikasi jurnal dan rekomendasi AI. Nah, ChatGPT ini untuk R-Code yang dimana peserta diimbau menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu untuk membuat R-Code yang lebih kompleks seperti menghasilkan visualisasi tingkat lanjut dan disertasi.
Nah, untuk kriteria publikasi jurnal itu ada dua kriteria utama, yang dimana yang pertama itu ada novelty yang mendalam atau metode baru, dan yang kedua eh, dua kri- dua kri- dua kriteria utama itu novelty yang mendalam atau metode baru atau topik atau kasus terkini yang sedang viral. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.